Hello everyone, how are you doing? I hope you all are still safe and healthy. My name is Fira Zahra. I'm from English Department 2017, Faculty of Pedagogy and Education, Mula Warman University. So today we are going to learn about invitation text. But before we start, I'm going to tell you about the learning objectives atau tujuan pembelajaran. Dari materi ini, siswa diharapkan mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran dari invitation text. So, without any further ado, let's jump to the topic. First one is we are going to talk about the definition. Menurut Oxford Learners Dictionary, mengartikan invitation sebagai a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere. Jadi, invitation adalah permintaan, ajakan, atau upaya baik berupa ucapan atau tertulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Next is types of invitation atau jenis-jenis undangan. So, there are two types of invitation. The first one is formal invitation. Jadi formal invitation adalah undangan yang mengikuti pola, nada, atau gaya yang sesuai norma, kebiasaan, atau nilai yang telah ditetapkan. Contohnya, undangan pernikahan, undangan kelulusan, hingga undangan pembukaan toko atau perusahaan. The second one is informal invitation. Nah, di informal invitation ini biasanya disebar kepada keluarga atau teman dekat untuk acara yang bersifat lebih santai. Contohnya, undangan acara ulang tahun atau undangan untuk makan malam bersama. Next is common format of a formal invitation. So, on the first line, there is a names of the person who invites. Jadi, di dalam formal invitation itu kita harus mencantumkan nama orang yang mengundang. Second line is request of participation atau permintaan untuk berpartisipasi. The third line is names of the persons invited atau nama orang yang kita undang. The fourth one is occasion of invitation atau tujuan dari acara yang akan kita buat. The fifth one is time and date of the occasion atau tanggal dan waktu acara. Next one is place of the occasion atau lokasi acara yang akan kita buat nantinya. And the last one is request for reply atau permintaan untuk menjawab undangan yang kita kirimkan. Oke, selanjutnya is a social function. Jadi social function of formal invitation is inviting people to formal and social events. Jadi, fungsi kita mempelajari ini adalah agar kita tahu bagaimana cara membuat atau menulis undangan formal dengan format yang baik dan benar. Next is language characteristics. Be simple, precise, and concise words. Jadi, undangan yang kita tulis itu kata-katanya harus sederhana, tepat, dan tidak bertele-tele. The second one is detailed information. Jadi, di dalam undangan yang kita tulis itu informasinya harus lengkap. Informasi yang seperti apa? Informasi seperti tujuan acara yang akan kita buat, waktu, dan tempat acara tersebut akan diselenggarakan, supaya orang yang kita undang nanti itu tidak
atau salam pembuka. Salam pembuka ini bisa seperti good morning, hello, or assalamualaikum, and etc. Third one is body atau badan surat. Nah, di dalam body atau badan surat ini ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Pertama adalah for who and whom. Jadi dari siapa dan kepada siapa undangan itu ditujukan, itu harus kita tulis di dalam undangan tersebut. The second one is reasons of invitation, tujuan undangan. Maksudnya adalah tujuan undangan itu acara, maksud dari acara yang akan kita buat itu. Misalnya acara pernikahan, atau acara kelulusan, atau pembukaan perusahaan, dan lain-lain. Next is date, tanggal acara kita akan diselenggarakan, kapan acara itu akan dilaksanakan. Next is time and place, waktu dan tempat. Jadi waktunya jam berapa dan tempatnya itu di mana, di gedung apa misalnya, dan di jalan apa, itu harus tertulis dalam undangan itu dengan jelas. Lalu ada RSVP atau permintaan untuk membalas. Jadi kita meminta orang yang kita undang itu untuk mengkonfirmasi apakah mereka bisa datang atau tidak ke acara kita. Dan yang terakhir adalah signature atau tanda tangan dari kita yang membuat undangan tersebut. Next is ways of organizing information. Jadi yang pertama adalah reasons for inviting others. Jadi alasan kita mengundang orang lain itu harus jelas. Maksud dari acara yang akan kita buat itu apa. Next is detailed information of the party or event. Jadi informasi mengenai acara yang kita buat itu harus detail. Jangan sampai ada informasi yang kurang. Jadi bisa membuat orang yang kita undang itu jadi kebingungan. Maksudnya seperti ini acara apa, itu harus jelas. Tempatnya di mana, waktunya kapan, itu harus jelas, harus detail. Yang terakhir adalah ask friend to come by using a sincere tone. Jadi saat kita membuat undangan itu, nada atau kata-kata yang kita tulis itu harus tulus agar teman kita itu mau datang ke acara kita. Okay, now we are move to the example of formal invitation. So here is the example of formal invitation. So I'm going to read it for you. So on the first line, Mr. and Mrs. Anantio. This is the name of the host atau orang yang mengundang. Ya. Jadi orang yang mengundang itu adalah Mr. and Mrs. Anantio, Tuan dan Nyonya Anantio. Selanjutnya, cordially request the pleasure of your company. This is the phrasing of the invitation or a request for participation. Jadi permintaan untuk berpartisipasi. Okay. Selanjutnya, on the wedding ceremony of their daughter. This is the kind of events that Mr. and Mrs. Anantio will celebrate. Jadi kind of events atau occasion of invitation itu adalah tujuan acara. Jadi tujuan acara ini adalah untuk menyelenggarakan upacara pernikahan dari anak mereka, dari anak Mr. and Mrs. Anantio yang bernama Deva with Devi. Okay. Next is on Friday, the 12th of December. This is the date of the invitation. Jadi tanggal dari acara tersebut, tanggal dari upacara pernikahan Deva dan Devi. Timenya at 7 o'clock in Gedung Ngasirah, Jalan Jenderal Sudirman Kudus. Jadi Gedung Ngasirah, Jalan Jenderal Sudirman Kudus ini adalah venue atau place of the event.
RSVP itself is from French word. Jadi dari bahasa Prancis, dari kata Prancis yang artinya please reply atau tolong balas. Jadi jika di undangan yang kita terima itu ada tulisan RSVP-nya, maka artinya kita diminta untuk membalas atau mengkonfirmasi terkait tidak bisa atau tidaknya kita datang ke acara tersebut. Nah, cara mengkonfirmasinya bagaimana? Cara mengkonfirmasinya adalah dengan menghubungi nomor atau email yang tertera di dalam undangan tersebut. Gitu. Selanjutnya di sebelah kanan ada dinner will be served at yummy food. This is the special instruction atau informasi tambahan